Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dia sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Uci, ini seorang guru bahasa daerah. Ya. Dan bahasa Jenengan beliau ini seorang multi talent yang memiliki banyak kemampuan. Banyak hobi mungkin Bu. Juga banyak hobi. Saya pernah lihat baca juga di biografinya Bu Uci, yang mana hobinya bernyanyi, kemudian menulis dan membaca. Benar nggak Bu Uci itu? Oh iya betul. Tapi yang paling sering yang paling suka menyanyi Bu. Karena bukan bidangnya tapi hanya suka gitu aja. Gitu ya. Qiraati juga gitu. Pernah menjuarai waktu kuliah dulu? Oh tidak, kalau qiraat tidak Bu, cuma tartil saja dulu. Gitu. Cuma pernah belajar gitu aja kalau qiraat. Jadi kemampuannya bisa ditularkan ke anak didiknya Bu ya? Insya Allah. Gitu. Oh ya Bu Uci, kebetulan saya ini kan ada tugas menulis 1 menit. Tugasnya itu menulis buku dalam 1 menit. Membuat konten cerita, biasanya membuat konten cerita. Saya ambil judul cara mudah membuat majalah sekolah. Kemudian Bu Uci ini kan seorang pimpinan redaksinya di majalah sekolah. Jadi saya kepingin tahu banyak sekali apa yang sudah Bu Uci lakukan untuk terbitnya suatu majalah sekolah ini. Mungkin Bu Uci bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman dengan kami sehingga bisa menginspirasi banyak orang nantinya seperti itu. Mungkin Bu Uci bisa menceritakan seperti apa Bu Uci selama Bu Uci menjadi pimpinan redaksi, mulai tahun berapa, kemudian ya suka dukanya seperti apa, sampai muncul episode berapa majalahnya, mungkin Bu Uci bisa jelaskan. Silakan Bu Uci. Ya, terima kasih Bu Giar atas kesempatannya untuk saya berbagi cerita gitu ya, berdasarkan pengalaman saya. Kalau ceritanya dulu awalnya kan memang majalah sekolah ini sudah ada sejak sebelum ada nama Jemari ya. Kalau sekarang kan sudah ada labelnya Jemari Jejak Pena SMA Maarif Ilmu Pandaan. Dari zaman dulu sebelum saya mengajar di sekolah ini juga sudah ada, cuma masih belum dilaunchingkan seperti itu ya. Kemudian di tahun 2017 itu dilaunchingkan bersama pimpinan redaksinya waktu itu Bu Emi. Kemudian beberapa tahun kemudian beliaunya memang harus ada tugas di kota lain gitu, jadinya tugas tersebut dilimpahkan kepada saya yang juga sama-sama guru bahasa Indonesia. Meskipun sebenarnya saya backgroundnya bahasa Indonesia, bukan minornya jurnalistik ya Bu. Kalau seperti pimpinan redaksi sebelumnya memang jurusannya ilmu jurnalistik, tetapi saya hanya ilmu umum dari bahasa Indonesia. Tetapi ya memang karena ini merupakan kesempatan dan juga saya diberikan kepercayaan, maka apa salahnya mencoba gitu Bu ya. Nah ya yang jelas di awal saya memimpin majalah sekolah ini, saya juga banyak sekali harus belajar dari pimpinan redaksi sebelumnya. Jadi saya juga sharing-sharing dengan Bu Emi waktu itu bagaimana sih caranya untuk mengelola sebuah majalah. Selain itu juga saya harus mencari banyak sekali referensi tentang bagaimana sih membuat majalah sekolah yang baik. Itu ilmu-ilmu jurnalistik itu juga harus saya pelajari. Kemudian setelah belajar itu ya saya sambil menerapkan bersama dengan tim saya, juga belajar untuk memimpin banyak anggota ya, dengan banyak kepala seperti itu. Akhirnya ya mengetahui karakteristiknya Jemari itu bagaimana. Ya, Jemari itu yang di dalamnya adalah wadah bagi seluruh warga SMA Maarif Ilmu Pandaan untuk berkarya, khususnya dalam hal tulis menulis, kemudian juga dalam hal karya berupa gambar. Selama pembuatan majalah sekolah ini Bu Uci, persiapan awalnya sebelum terbentuknya majalah itu yang dibutuhkan apa biasanya? Ya, yang pertama jelas adalah tema.
tema. Sambil berjalannya kegiatan-kegiatan sekolah itu saya bersama tim itu harus rapat dulu untuk menentukan tema episode ini apa gitu ya. Kemudian apa saja kira-kira yang akan ada kegiatan-kegiatan dalam setengah tahun ini, kira-kira apa kegiatannya. Setelah itu juga harus ada pembagian tugas. Jadi setiap anggota, misalkan yang bagian reporter ya harus meliput kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian yang bagian editor ya harus siap untuk menyunting hasil dari tulisan teman-temannya. Kemudian yang bagian ilustrator atau bagian membuat gambar itu juga mereka harus menyiapkan gambarnya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi bagi tugas. Ya, setelah menentukan tema, kemudian reng-rengan kira-kira apa kegiatannya, kemudian artikel-artikel apa yang sesuai untuk dalam setengah tahun ini gitu. Kemudian membagi tugas. Seperti itu. Apakah memerlukan waktu yang cukup lama atau berapa bulan untuk selesai menjadi suatu majalah? Sebenarnya waktu lama itu karena sambil menunggu kegiatan itu berjalan ya Bu, dan juga targetnya majalah itu mau diterbitkan berapa bulan sekali gitu. Kalau di Jemari ini kan 1 tahun 2 kali, ya 1 semester 1 kali ya, maka waktunya 6 bulan itu ya paling tidak 4 bulan tuh harus sudah siap, harus sudah selesai. Berikutnya tinggal proses editing dari pihak penerbit untuk bisa dicetak. Selama ini dalam mengurusi majalah sekolah, apa pernah ada kendala yang menurut Bu Uci sulit untuk dicari jalan keluarnya? Apa sudah ada jalan keluarnya ketika ada kendala seperti itu? Kalau kendala yang jelas karena kami adalah tim ya Bu, jadi pasti kendala itu ada, dan saya pasti koordinasi dengan mulai dari tim saya sendiri. Jika memang tidak ada kendala ya konsultasi pada yang membawahi saya, yaitu Wakil Kepala Humas, karena ini juga merupakan program dari sekolah kan ya, maka masyarakat. Selama sejauh ini sudah, maksudnya jalan keluar semuanya sudah ada. Jadi tidak ada kesulitan ya, walaupun ada kendala itu sudah terselesaikan semuanya. Ya, Bu Uci, selama ada di majalah ini sudah berapa tahun menggeluti majalah ini? Kalau mulai dari launching awal ya sudah berperan Bu, cuman hanya sebagai mengirimkan karya-karya gitu, tulisan, puisi, karena sebagai pionirnya gitu kan ya. Bu Uci sendiri berapa tahun untuk menangani majalah ini? Untuk menjadi koordinatornya, koordinatornya seberapa tahun? Tidak salah sudah 2 tahun ini mungkin ya. Sudah 2 tahun ini. Iya. Saya ingat mulai dari edisi ke-6, 7, 8. Setelah ini mau 9. Jadi insya Allah hampir 2 tahun ini mengkoordinasikan majalah Jemari. Berarti mau terbit lagi nih ya Bu Uci ya? Iya, ini persiapan untuk edisi 9. Alhamdulillah, selamat Bu Uci. Semoga majalahnya semakin berkembang dan memunculkan potensi-potensi anak lagi lebih baik lagi, dan hasil karyanya lebih banyak lagi ditaruh di majalah sekolah. Amin. Terima kasih Bu Giar doanya. Mohon doa dari teman-teman juga semuanya ya. Dan semoga teman-teman di sekolah manapun juga bisa bisa maju lagi, punya majalah sekolah dengan membuat majalah sekolah seperti sekolahan SMA Ma'ariful Pandaan ini ya Bu Uci ya. Betul, betul. Terima kasih waktunya dan kesempatannya Bu Uci. Sama-sama, tidak bosan-bosan ya untuk saya ajak untuk sharing, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.